Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Mustakima dengan nomor induk 08011182227052, jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Microsoft Office Access pada sebuah data, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah data dengan 3 tabel, yaitu tabel pembeli dengan kolom berisi ID pembeli, nama pembeli, dan alamat. Tabel yang kedua yaitu tabel barang dengan kolom kode barang, nama barang, dan harga. Serta tabel yang ketiga yaitu tabel nota yang berisi ID nota, ID pembeli, kode barang, QTY, dan tanggal. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengoperasikan Microsoft Office Access yaitu buka Microsoft Office Access-nya, kemudian klik pada blank database. Lalu untuk membuat tabelnya itu kita ke menu bar create, lalu pilih tabel, lalu tinggal kita save. Kemudian kita bisa mengubah nama tabelnya sesuai yang kita inginkan, karena kita menginginkan membuat tabel pembeli, yaitu pembeli, tabel pertama yaitu pembeli, terus tabel kedua create tabel, kita save terlebih dahulu. Tabel yang kedua yaitu tabel barang, terus yang ketiga itu create tabel barang. Tabel yang ketiga yaitu tabel nota. Langkah berikutnya setelah membuat tabel, kita akan membuat kolomnya, yaitu dengan pada bagian file itu pilih design view, lalu kita akan isi untuk untuk tabel pembeli kita isi dengan 3 kolom, yaitu ID pembeli, tipe datanya kita ganti dengan teks semua ya, terus nama pembeli dan alamat. Selanjutnya kita akan mengisi kolom pada tabel barang, ke view, kemudian design view. Pada tabel barang kita akan mengisi kode barang, tipe datanya kita ganti dengan teks, kode barang, terus nama barang, kemudian harga. Selanjutnya pada tabel nota kita isi kolomnya, yaitu ID nota, ID pembeli, kode barang, QTY, dan tanggal. Untuk tipe datanya kita ganti dengan teks. Nah, setelah tabel dan kolom terisi, langkah berikutnya kita akan mengisi file dari kode dan kolom tersebut, yaitu buka di bagian barangnya, kita save terlebih dahulu ya, save terlebih dahulu agar kita bisa mengisi data-data yang kita inginkan. Terus pada bagian pembelinya saya ingin untuk di ID pembelinya itu terbalik ya. Untuk ID pembelinya itu isi dengan D0145
D0155, D0165, D0175, D0185. Oh ya, untuk pengisian ID pembeli, nama pembeli, alamat itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Terus untuk nama pembelinya saya isi dengan Dina, Rio, Triindah, Ferdi, dan Ilyas. Untuk alamatnya Dina itu di Persada, Rio di Palembang, terus Triindah di Timbangan, Ferdi di Salatiga, Ilyas di Sarjana. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-data pada tabel dan kolom barang, yaitu untuk kode barangnya isi dengan I567, I568, I569, I570, I571. Untuk nama barangnya saya akan mengisi dengan alat-alat tulis, yaitu buku tulis, pulpen, pensil, penggaris, dan penghapus. Untuk harganya saya akan mengisi untuk buku tulis dengan harga 50.000, pulpen dengan harga 35.000, terus untuk pensil itu harga 30.000, untuk penggaris itu 20.000, untuk penghapus 15.000. Selanjutnya untuk bagian tabel dan kolom nota, untuk ID nota kita isi dengan M012, M678, M789, M890, M901. Oh ya, untuk ID pembeli sama kode barang di bagian nota ini kita harus mengisinya sama dengan ID pembeli dan kode barang yang sudah kita isi pada tabel dan kolom pembeli dan barang tadi ya. Jadi untuk ID pembelinya kita isi dengan D0145, D0155, D0165, D0175, dan D0185. Terus untuk kode barangnya kita isi dengan kode yang sama, I567, I568, I569, I570, dan I571. Untuk ITE-nya kita isi dengan 8, 7, 2, 5, 9. Untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal 31 bulan 10 2022, tanggal 20 bulan 10 2022, 25 bulan 10 2022,
tanggal 27 bulan 10 2022 dan tanggal 28 bulan 10 2022. Nah, setelah semua data pada tabel dan kolom terisi, maka selanjutnya buatlah query dari 3 tabel tersebut dan lihat apakah ada relasi. Apabila ada relasi, buat query dengan menambahkan total dari pemberian. Oke, selanjutnya kita akan membuat query dari ketiga tabel tersebut untuk melihat ada atau tidaknya relasi dari tabel-tabel tersebut dengan pada bagian create, kemudian query design, lalu barang, add, nota, add, pembeli itu add. Untuk melihat ada atau tidaknya relasi dari 3 tabel tersebut, kita harus pastikan antara tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 itu harus saling berhubungan. Caranya, tabel ini dipindahkan ke sini, dan tabel yang barang itu dipindahkan ke sini. Yang tengah sedikit turun. Nah, berarti dari ketiga tabel ini ada relasi atau hubungan. Oke, selanjutnya karena dari ketiga tabel tersebut ada hubungan, maka kita akan membuat dari total dari harga pembeliannya, yaitu pada kolom ini kita akan membuat laporan pembeliannya, yaitu di kolom ini terserah kita ya mau masukin apa. Kalau saya mau masukin ID pembeli, terus nama pembeli, terus di sini ini nota, kode barang, nama barang, harga, sama KTY. Nah, terus untuk membuat total dari pembelian tersebut, kita bisa menggunakan rumus sama dengan total titik 2 kurung siku buka harga kurung siku tutup dikali, ingat ya rumus kali pada Microsoft Office Access itu menggunakan bintang, kurung siku buka KTY kurung siku tutup, lalu kita run. Sepertinya ada kesalahan. Kita run. Nah, jadi inilah total pembelian dari barang tersebut. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.